اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita kembali meneruskan pengajian tentang bagaimana mendapatkan kepribadian yang mulia, kepribadian yang terbaik sebagai seorang muslim, dan apabila remaja sebagai remaja muslim, apabila pemuda sebagai pemuda muslim. Pada kesempatan ini kita akan teruskan kepada judul yang keempat, yaitu judul yang keempat, berbekal dengan cinta, cinta kepada Allah. Di antara perkara yang mesti kita usahakan untuk mendapatkannya sehingga kita memiliki kepribadian muslim adalah memiliki cinta di dalam hati, cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah itu adalah membuktikan keimanan kepada Allah. Jadi cinta itu datangnya dari iman. Ada satu lagi cinta, tapi bukan cinta itu yang kita maksudkan. Tidak berbekal dengan cinta yang satu lagi, yaitu cinta yang datangnya dari hawa nafsu. Di dalam hati kita ini ada dua unsur, satu iman dan satu lagi nafsu. Iman menyuruh kita melakukan kebaikan, nafsu menyuruh kita melakukan keburukan. Di saat iman menghasilkan cinta, maka cinta itu akan menghasilkan kebaikan. Tetapi ketika nafsu menghasilkan cinta, maka cinta itu menghasilkan keburukan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kedua makna cinta itu di dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahaskan insyaallah. Tetapi yang menjadi pembahasan kita adalah berbekal dengan cinta, cinta yang datang dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta itu adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah juga akan membawa kepada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah, cinta Rasulullah membawa kepada cinta kepada agama Islam. Nah, cinta kepada agama Islam akan membuat seseorang menjadi pribadi muslim dengan makna sebenarnya, dan dia buktikan dirinya sebagai yang memiliki kepribadian yang mulia di dalam agama Islam dengan berjuang. Karena orang yang cinta itu akan berjuang, dan ia akan buktikan apabila berjuang dengan berkorban. Kemudian dia akan buktikan cintanya dengan berjuang dan berkorban sepanjang masa, istiqamah, sampailah ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan kita bahaskan dalam kesempatan ini,
Dan karena pendekatan kita ini adalah tafsir Al-Quran, maka kita pilih ayat yang berkaitan dengan judul kita ini, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, Qul, katakanlah, ini perintah dari Allah kepada Rasulullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkataan berikut ini. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi ada dua cinta di sini, yaitu cinta orang-orang beriman kepada Allah, kemudian cinta Allah kepada orang-orang beriman. Apa buahnya? Apa hasilnya? Yaghfir wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila sudah mencintai hamba-hambanya dan Allah mengampunimu dosa-dosamu, mengampuni dosa-dosamu bagimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ulang lagi dari awal ayat, kemudian kita akan berikan tafsir ringkas. Setelah itu kita akan tafsirkan ayat ini dengan lebih terperinci. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menerangkan tentang tidak akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apabila kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mencintai Allah. Jadi apa buktinya kita mencintai Allah? Bukti kita mencintai Allah adalah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berhasil mengikuti Rasulullah, berarti kita telah berhasil mencintai Allah, maka Allah pula mencintai kita. Cinta mencintai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ini adalah termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang dicintai, dosa-dosa kita diampuni. Apabila dosa-dosa diampuni ketika di dunia, tidak akan menjalani siksa. Karena siapa orang yang disiksa? Orang yang disiksa adalah orang yang berdosa. Karena setiap dosa itu pasti akan dibalas dengan siksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, sehingga dia memiliki dosa, berdosa, maka dia pasti akan melihat balasannya. Apabila Allah mengampuni dosa kita, bermakna terselamatlah dari siksa. Di akhirat terselamat juga dari siksa. Ujung ayat, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila disebut nama Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang secara bergandengan, Maha Pengampun, Maha Penyayang, itu adalah isyarat bahwasanya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang akan memasukkan hamba yang telah mencintai Allah itu ke dalam surganya.
Karena yang memasukkan kita ke dalam syurga adalah bukan amal ibadah kita, tetapi ampunan dan kasih sayang Allah. Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatihi. Yang memasukkan seseorang ke dalam syurga, seperti yang Rasulullah sabdakan, yang memasukkan aku ke dalam syurga adalah ampunan dan kasih sayang Allah, maghfirah dan rahmat Allah. Nah, apabila nama Allah Ghafurun Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, sebagai penutup ayat, bermakna menerangkan bahwasanya di akhirat orang-orang yang dicintai oleh Allah itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Dimasukkan ke dalam syurga bermakna terselamatlah dari siksa api neraka. Jadi dengan bekal cinta terselamatlah dari siksa dunia, dan dengan bekal cinta itu terselamatlah dari siksa akhirat. Di dunia selamat, di akhirat pun selamat. Dengan bekal apa? Dengan bekal cinta. Di antara siksa yang kita alami mungkin di dunia adalah murka Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam siksaan, gempa bumi lah namanya, hujan lebat yang mendatangkan banjir lah umpamanya, kebakaran besar lah, kemudian terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Dan apabila kaitan dengan musuh yang dapat menguasai kita, kita dikalahkan dalam perang, kemudian kita ditindas dengan penjajahan, kemudian kita menjadi hina, itu adalah juga di antara siksaan-siksaan Allah. Andaikan kita itu adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, maka kita tidak akan dapat dikuasai oleh musuh. Apa sebab? Sebab Allah bersama dengan hamba-hamba yang dicintai. Kalau Allah sudah bersama dengan hamba-hamba yang dicintai, kemudian hamba-hamba itu berperang melawan musuh, siapa yang akan menang? Hamba-hamba itu yang akan menang. Musuh sehebat apapun tidak akan mungkin dapat mengalahkan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Sama dengan kita kalau sudah mencintai anak kita, kita tak akan biarkan anak kita ditindas, dianiaya. Tidak mau anak kita dikuasai oleh orang lain. Apa sebab? Sebab kita mencintai anak kita. Maka apabila kita mencintai anak, kita akan tolong anak, kita akan lindungi anak, kita akan jaga dan pelihara anak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah mencintai kita sebagai hamba-hambanya, maka Allah akan tolong kita, akan lindungi kita, akan pelihara kita, akan jaga kita dari orang-orang yang akan mencelakakan kita atau menyengsarakan hidup kita. Inilah dia ayat yang bisa memberikan gambaran kepada kita bahwasanya bekal untuk menjalani hidup di dunia ini, sehingga berhasil kita untuk menghadapi musuh yang mungkin jauh lebih berat dari kita, kemudian juga berhasil kita yaitu dengan terselamatnya dari siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berbekal cinta. Cinta yang kita masukkan adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah membawa cinta kepada Rasulullah, membawa cinta kepada kitab suci, membawa cinta kepada agama, membawa cinta kepada syariat, membawa cinta kepada apa saja petunjuk dan bimbingan yang telah Allah turunkan. Akhirnya kita menjadi pejuang, kemudian yang mau berkorban, kemudian istiqamah hingga ke akhir hayat. Inilah yang mendatangkan kepribadian yang mulia di dunia, dan juga nanti akan dibanggakan oleh para malaikat di langit dan juga di akhirat. Mudah-mudahan dengan pengajian ini nanti kita akan mendapatkan semangat yang sebenarnya, yaitu semangat yang lahir dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasan dari ayat. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Tafsir ayat maknanya penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita akan lihat ayat ini melalui kata-kata yang terdapat di dalam ayat. Kata yang pertama di dalam ayat ini adalah perkataan kul, katakanlah. Kata kerja bentuk perintah. Tadi sudah kita terangkan perintah dari Allah kepada Rasulullah. Apabila Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan
sesuatu perkataan, perkataan yang berikutnya selepas kata kul bermakna perkataan yang diperintahkan oleh Allah adalah perkataan yang penting, perkataan yang berharga, perkataan yang tak boleh diabaikan begitu saja. Mesti difahami dengan baik. Kul, katakanlah perkataan berikut ini wahai Muhammad. Katakanlah, Rasulullah mengatakannya. Ketika Rasulullah mengatakannya, Rasulullah menyampaikannya kepada orang-orang beriman. Dahulu kepada para sahabat, sekarang diteruskan hingga kepada kita pada hari ini. Maka kita apabila telah menerima perkataan ini, maka hendaklah memahami perkataan ini dengan baik. Perkataan yang ada dalam ayat ini adalah berkaitan dengan berbekal cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, in kuntum, in jika. Kalau kita mendapati perkataan jika di dalam Al-Quran, jika bermakna menerangkan tentang suatu keadaan. Jika, biasanya perkataan jika ini ada jawabannya nanti. Jika belajar sungguh-sungguh, nah, apa jawabannya? Jika belajar sungguh-sungguh maka akan lulus dalam ujian. Satu keadaan apabila diusahakan maka akan mendatangkan hasil dari usaha tersebut. Umpamanya jika belajar sungguh-sungguh itu adalah usaha, maka apa hasilnya? Berhasil dalam ujian. Bermakna keadaan itu mesti diusahakan, mesti diciptakan, mesti diwujudkan kalau kita mau mendapatkan jawabannya, hasilnya. Begitu juga dalam ayat ini. Jika kamu mencintai Allah, jika kamu berusaha untuk mencintai Allah dan betul-betul berhasil kamu di dalam mencintai Allah, maka nanti ada setelah maka itu adalah maka Allah pun akan mencintaimu dan mengampunimu. Jadi apabila kita menjumpai kata jika bermakna menerangkan tentang suatu keadaan, nah dalam ayat ini keadaan tersebut mesti kita usahakan. Jangan berdiam diri. Kalau berdiam diri, tidak mau berusaha untuk mendapatkan keadaan yang disebutkan di dalam ayat, maka tidak akan mendapatkan hasilnya. Mungkinkah dicintai oleh Allah kalau kita tidak mencintai Allah? Tidak. Jadi kapan kita ini dicintai oleh Allah? Apabila kita mencintai Allah. Kita buat dahulu mencintai Allah. Sudah kita dapatkan, yaitu keadaan di mana kita berada dalam keadaan mencintai Allah. Maka kita pun akan dicintai oleh Allah. Umpamanya di antara perbuatan yang bisa membawa kepada cinta Allah Subhanahu wa taala adalah umpamanya menjalankan syariat Allah. Sekarang ini adalah di antara bukti kita menjalankan syariat Allah, yaitu kita mulai dengan belajar. Karena bagaimana kita akan mengikuti syariat Allah kalau kita tidak mengetahui syariat itu apa? Maka kita pun belajar. Dengan belajar ini bermakna kita dalam usaha mencintai Allah. Maka apabila berhasil kita mencintai Allah dengan usaha-usaha yang telah kita lakukan, menuntut ilmu umpamanya, mengamalkan ilmu, kemudian dalam pengamalan ilmu itu, ilmu tentang akidah, kita miliki akidah yang benar, kemudian kita kuatkan, kita kokohkan akidah tersebut, kemudian kita berjuang apa saja untuk memelihara dan menjaga akidah tersebut supaya kita tidak terkeluar dari akidah yang benar. Karena musuh Islam memastikan kita keluar dari akidah yang benar. Kemudian kita jaga akidah tersebut dengan beribadah kepada Allah, dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan ibadah-ibadah yang lain. Bukan hanya ibadah dengan Allah, ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah dengan manusia, ibadah secara umum, menjalin hubungan dengan manusia.
berbakti kepada kedua orang tua umpamanya, bersahabat dengan kawan ikhlas karena Allah Ta'ala, dan seterusnya. Nah, apabila mau berilmu, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian dengan demikian membuktikan diri sebagai seorang yang beriman kepada Allah yang telah menurunkan ilmu tersebut dan beramal ikhlas karena Allah, maka bermakna kita telah berhasil mencintai Allah, berhasil menghasilkan satu usaha yang dengan usaha tersebut Allah pun membalasnya. Apabila kita berhasil mencintai Allah, maka balasan dari Allah, Allah pun mencintai kita. Ini makna kata in, jika. Bermakna kalau disebut kata jika, menerangkan tentang suatu keadaan, yang keadaan tersebut mesti kita usahakan untuk kita wujudkan menjadi kenyataan supaya kita mendapatkan balasannya. Maka musuh itu pandai. Apabila ada kata in dalam Al-Quran yang bisa membawa kepada balasan kebaikan yang akan kita terima kalau kita wujudkan satu keadaan, musuh itu pandai bagaimana keadaan tersebut tidak terwujud. Umpamanya, apabila kita berhasil memakmurkan masjid, karena orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, orang yang meramaikan masjid bukan sembarangan orang. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Oh, kalau ramai masjid bermakna tercipta suatu keadaan. Apabila tercipta satu keadaan di mana mereka itu telah berhasil mencintai Allah, maka Allah akan mencintai mereka, maka akan tergugatlah keadaan kita. Itu yang difahami oleh orang-orang kafir. Maka bagaimana mengosongkan masjid dan meramaikan lapangan-lapangan tempat hiburan. Dan kita lihatlah pada hari ini masjid kosong. Kalaupun ada, tapi yang mengisinya adalah orang-orang yang sudah hampir terbenam matahari. Nah, bukan kita mengecilkan orang-orang yang berusia tua, tidak. Tapi begitulah keadaan. Mudah-mudahnya mana? Mudah-mudahnya rupanya di tepi-tepi jalan. Yang mudah-mudahnya di tempat-tempat hiburan. Yang mudah-mudahnya entah di mana lagi, yang mana mereka itu lalai dari menjalankan misi yang sudah kita terangkan sebelum ini, lalai dari menjalankan misi sebagai khalifah di permukaan bumi. Dan sudah kita terangkan sebelum ini bahwasanya pada masa Rasulullah dahulu yang bersama dengan Rasul adalah orang-orang muda, anak-anak muda. 10 orang yang dijamin masuk surga, kesemuanya 10 orang tersebut adalah berusia lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul umur 40, dan kita sudah terangkan sebelum ini, Allah menggunakan perkataan 40 juga di dalam Al-Quran. Itu adalah puncak dari kekuatan manusia dari sisi fisik. Kalau lewat dari 40, itu mulailah lemah. Kekuatan fisik ini membantu kekuatan iman untuk berjuang dan berkorban. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah semuanya berada di bawah umur 40. Umar bin Khattab 1 tahun di bawah Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq 1 tahun di bawah Rasulullah. Umar bin Khattab 10 tahun di bawah Rasulullah. Utsman bin Affan 3 tahun di bawah Rasulullah. Ali bin Abi Thalib, ini banyak sekali, hampir 30 tahun di bawah Rasulullah. Talhah bin Ubaidillah seumur dengan Imam Ali. Demikianlah sahabat-sahabat yang lain berada
di bawah Rasulullah, mereka muda-muda, tetapi ada iman dalam hati mereka. Dengan iman itu lahirlah cinta karena mereka mengikuti Rasulullah. Nanti kita akan bahas dengan lebih lanjut. Mereka mengikuti Rasulullah karena mereka mencintai Allah, maka Allah pun mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu makna in. Baru sampai di kata yang kedua baru in. Jika. Jadi apabila menjumpai kata jika, bermakna menerangkan tentang suatu keadaan, yang keadaan itu apabila Allah dalam ayat ini menerangkan keadaan yang baik, hasilnya akan baik, maka supaya mendapatkan hasil yang baik, dapatkan keadaan yang baik yang disebutkan dalam ayat ini. Apa keadaan yang baik yang disebutkan dalam ayat ini? In kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, mencintai Allah, dalam keadaan mencintai Allah. Apapun yang kita lakukan, kita dalam keadaan mencintai Allah. Menuntut ilmu dalam keadaan mencintai Allah. Mengapa menuntut ilmu? Karena saya cinta kepada Allah. Tuhibbunallah. Tapi mesti kita terangkan dahulu apa makna cinta. Apa makna cinta? Sudah pernah bercinta? Cinta itu maknanya secara bahasa adalah condong, cenderung, miring kepada. Atau kalau sudah condong atau cenderung bermakna mendekat, mendekat kepada. Seperti mikrofon ini. Mikrofon ini dia condong kepada saya, maka dia mendekat kepada saya. Ini makna cenderung, condong. Cinta, tetapi tidak sesuai dikatakan ini mikrofon ini cinta kepada saya. Tidak. Karena kata cinta ini kaitan dengan perbuatan hati. Perbuatan hati ini fisik ini. Baik, kita bawa ke hati sekarang. Biasa yang kita pakailah umpamanya. Apabila seorang lelaki ingin mencari seorang wanita untuk menjadi pasangan hidupnya, ingin jadikan istri, maka dia pun ditawarkan satu orang wanita. Dia lihat, dia tanya-tanya tentang wanita ini, tapi hatinya tak condong kepada wanita tersebut. Ditengok dari bentuk rupanya, tak condong. Kemudian diterangkan tentang keturunannya, tak condong. Diterangkan tentang akhlaknya, tak condong. Maka tak ada cinta. Tak ada cinta, maka dia pun mengatakan, tunggu dululah, saya mau lihat yang lain lagi lah. Nah, maka didatangkan pula satu orang lagi umpamanya, diberitahukanlah kepadanya tentang wanita ini. Nah, wanita yang kedua ini apabila diceritakan kepadanya seperti ini keluarganya, kemudian seperti ini kehidupannya sehari-hari, begini akhlaknya, kemudian dia pula lihat bentuk rupanya, kemudian dia amalkan hadis Rasulullah bahwasanya wanita itu dinikahi karena bentuk rupanya, karena keturunannya, karena kekayaannya, kemudian karena agamanya. Dilihat-lihat, ini rasanya keempat-empat ini ada pada wanita ini. Maka hatinya pun condong kepada wanita kedua ini. Maka condongnya hati tersebut disebut telah ada cinta dalam hatinya. Maka berputiklah cinta di hatinya. Berputik baru. Nah, setelah lepas itu putiknya itu terbuka, kemudian dia berbunga, kemudian dia berbuah, dan manis sekali, lezat sekali buah cinta tersebut. Nah, ini gambaran mudah untuk memahami makna cinta. Miring, condong. Apa yang membuatnya miring? Apa yang membuatnya condong? Itu mesti difahami. Tadi sudah kita terangkan, ada dua yang membuat miring atau condong. Satu iman, satu lagi nafsu. Ketika wanita dia lihat, yang membuatnya condong itu bukan imannya. Yang membuat condong itu adalah
adalah nafsunya. Memang bentuk rupanya cantik jelita, tapi akhlaknya tercela. Semua orang tahu wanita ini akhlaknya tercela. Tetapi karena nafsu, maka dia pun condong, dia pun cinta. Cintanya itu cinta karena hawa nafsu. Allah gunakan juga kata cinta untuk hawa nafsu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah telah hiaskan cinta syahwat. Apabila bertentangan dengan agama, maka ia menjadi tercela. Kalau hanya kaitan dengan kehidupan duniawi saja, maka cinta itu cinta dunia. Itu adalah perkara biasa, asalkan tidak sampai kepada tamak umpamanya, sampai kepada membanggakan dan menyombongkan diri. Nah, tidak mengapa. Tapi kalau sudah sampai kepada tamak dan berlebihan cinta kepada dunia, maka tercela. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan cinta yang berlebihan, jamma, maka menjadi tercela. Apa sebab? Sebab cinta harta datang dari mana tadi? Dari hawa nafsunya, sehingga dia mencintainya dengan tamak. Dengan tamak ini maknanya harta kita, harta orang pun harta kita juga, itu tamak namanya itu. Kalau memang ya hak kita, silahkan, tidak apa-apa. Nah, kita kawal, kita bimbing cinta karena hawa nafsu itu, kita kawal, kita bimbing dengan iman yang ada pada kita. Akhirnya kita hanya ingin mengambil yang halal-halal saja, yang hak kita saja, hak orang tidak mau kita ambil. Nah, orang seperti ini telah berhasil menundukkan keinginan hawa nafsunya dalam mencintai harta. Tapi itu masih lagi perkara dunia. Yang kita bahas ini bukan perkara dunia. Yang kita bahas ini kaitannya dengan keimanan yang memanjang sampai akhirat. Jadi cinta kalau karena keimanan, dia memanjang sampai akhirat. Akhirnya bukan hanya cinta dunia, tapi juga cinta akhirat. Cinta suka untuk mendapatkan kebaikan yang banyak di akhirat. Andaikan disuruh untuk memilih mendapatkan dunia atau mendapatkan akhirat, kalau sudah ada cinta kepada akhirat, maka ia akan kalahkan cinta kepada dunia demi untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Karena apa? Karena imannya yang membuatnya cinta. Itu makna cinta. Jadi cinta maknanya adalah condong. Apa yang membuat condong? Nafsu, tercela. Apa yang membuat condong? Iman, terpuji. Nah, sekarang mencintai seseorang, umpamanya mencintai wanita. Kenapa? Karena iman. Apabila karena iman, bermakna mencintai wanita itu adalah ingin dijadikan sebagai pasangan hidup, untuk menjaga kesucian diri kita, untuk menyempurnakan agama kita. Maka cinta yang seperti itu adalah cinta yang terpuji, cinta yang mulia. Itu makna cinta. Sekarang kita bawa kepada perkataan Allah, tuhibbunallah, kamu mencintai Allah. Kamu mencintai Allah. Kalau mencintai wanita, sudah kita sebut tadi, condong kepada wanita. Condong. Apa yang buat kita condong kepada wanita yang kedua tadi? Yang pertama tak condong. Apa yang buat kita condong pada wanita yang kedua itu? Karena kita melihat ada manfaat yang akan kita terima. Apa manfaat yang akan kita terima? Akhlaknya bagus, dari keluarga yang mulia, kemudian taat sekali dalam beragama, kemudian bentuk rupanya pun bagus. Ini kan manfaat-manfaat yang akan kita terima nantinya. Oh, jadi rupanya cinta itu ada kaitan dengan manfaat. Mengapa kita mencintai ayah dan ibu kita? Karena ayah dan ibu kita banyak memberikan manfaat kepada kita. Banyak sekali manfaat yang kita terima. Mulai dari kecil tak berdaya kita, ayah mak kita memberikan kebaikan yang banyak kepada kita dan mendatangkan manfaat bagi diri kita. Karena banyak kita menerima manfaat, maka lahirlah cinta kepada orang yang memberikan manfaat. Mengapa kita mencintai guru kita? Guru kita telah memberikan manfaat kepada kita, yaitu memberikan ilmu.
Mengapa orang tua mencintai anak? Karena anak memberikan manfaat kepada mereka. Apa manfaat yang didapatkan dari anak? Menenangkan hati mereka. Tengok muka anak, senang hati. Itu ketika anak kecil-kecil. Kalau sudah besar, anak pula membantunya, senang hati. Manfaat. Ketika badan sudah lemah, anak pula memberikan pertolongan. Senang hati. Manfaat. Maka orang tua pun mencintai anak. Jadi rupanya cinta ini kaitannya dengan manfaat. Dapat manfaat, cinta. Tak dapat manfaat, ya. Begitu juga umpamanya istri, umpamanya ingin dapatkan manfaat dari suami. Apa manfaat dari suami? Kasih sayang suami, perhatian suami, perlindungan suami, umpamanya lah. Kemudian juga harta dari suami, umpamanya. Ini manfaat-manfaat. Kemudian tak didapatkan lagi. Suami tak mengasihinya, tidak menyayanginya, tidak memperhatikannya, mengabaikannya, uang pun tak dibagi. Bagaimana? Masih cinta pada suami yang seperti ini? Maka ada uang abang sayang, tak ada uang pergilah bang. Tak ada cinta. Tapi cinta yang kita masukkan ini bukan kaitan dengan harta benda. Cinta yang kita masukkan tadi adalah suami yang mengasihi, suami yang menyayangi. Mengapa Allah kita cintai? Kita bawa kepada Allah sekarang. Kaitannya juga dengan manfaat. Mengapa kita mencintai Allah? Karena banyak manfaat yang kita terima, banyak kebaikan yang kita terima dari Allah. Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita bimbingan, Allah nampakkan kepada kita yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tak susah lagi kita untuk memahami segala sesuatu. Allah terangkan dengan sejelas-jelasnya. Banyak manfaat. Untuk buat keluarga seperti ini, untuk buat masyarakat seperti ini, untuk membangun umat seperti ini. Allah telah terangkan dengan jelas, dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Telah kucukupkan. Semua sudah cukup. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan Allah telah sempurnakan pula, telah sempurnakan nikmatnya kepada kita, dan Allah pula telah redha Islam sebagai agama kita. Agama Islam dah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan Allah telah sempurnakan pula wa atmamtu alaikum ni'mati. Allahu akbar. Akhirnya kita senang menjalani hidup di dunia ini karena kebaikan, karena manfaat banyak kita terima dari Allah. Karena kita banyak menerima manfaat dari Allah, maka kita pun cinta kepada Allah. Berarti seseorang kalau tidak mengenal Allah, tidak akan mungkin cinta kepada Allah, karena dia tidak akan mengenal kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka tak kenal, maka tak cinta. Jadi cinta itu datang dengan perkenalan, mengenal. Umpamanya ada seorang anak terpisah lama dengan ibunya, dia pun tak tahu di mana ibunya berada. Menghilang sudah, kecil-kecil lagi dia sudah ditinggalkan oleh ibunya. Akhirnya sekarang dia tak kenal ibunya, tak kenal. Dipisahkan, mungkin dengan tsunami memisahkannya, mungkin lah, atau mungkin tak apa saja, perang memisahkannya, terpisah. Setelah 30-40 tahun, nah rupanya ibu dengan anak ini berada di kampung yang sama, tapi mereka tak tahu di kampung yang sama. Si anak ini melihat wanita itu juga melihat anak tersebut, tapi dia tidak mengetahui itu ibunya, itu anaknya. Kemudian setelah mendapat pengetahuan, akhirnya si anak mengenal itu ibunya, si ibu itu pula mengenal itu anaknya. Akhirnya mereka dipertemukan oleh orang yang memberikan pengetahuan kepada kedua mereka ini, maka lahirlah cinta. Oh, ibu adalah ibuku rupanya. Selama ini aku hanya sebelumnya dia tidak begitu condong kepada wanita tersebut. Rupanya wanita tersebut adalah ibunya sendiri. Lahir cinta? Lahir cinta. Itu ada kebaikan sebelumnya. Kalau kita bersuami istri, kebaikan itu datang dalam berumah tangga. Jadi cinta itu bukan sebelum berumah tangga, tidak.
Bohong itu. Cinta sebelum berumah tangga itu bohong. Itu karena nafsu itu. Cinta itu setelah berumah tangga. Apabila berumah tangga, maka suami beri pemberian. Pemberian ini bukan hanya harta benda. Tadi pemberian berupa kasih sayang, berupa perhatian, berupa perlindungan. Si istri ini menerima kebaikan, manfaat. Akhirnya, suamiku inilah satu-satunya lelaki yang sangat bermanfaat bagi hidupku. Aku cinta kepadamu, wahai suamiku. Lihat, indah enggak? Karena kata tersebut memang keluar dari kenyataan yang sebenarnya, bukan hanya dari mulut. Kalau dari mulut itu bohong saja. Ini memang dari kenyataan yang sebenarnya. Meskipun tidak diucapkan kata-kata cinta pun, sebenarnya mereka telah cinta mencintai. Si suami pun juga begitu. Si istri memberikan kasih sayang, pelayanan, perhatian, macam-macam kebaikan yang diusahakan untuk diberikan, dan dia mendapatkannya. Dan dia tak pernah menjumpai ada wanita yang memberikan kebaikan sebanyak itu. Dan dia sekarang tak mungkin lagi menjalani hidup tanpa istrinya. Karena istrinya itu telah membantunya sepenuhnya. Andaikan istrinya itu tidak ada, maka dia menjadi susah, ada yang kurang dalam hidup. Maka ketika itu dia melihat, betul-betullah istriku ini telah memberikan kebaikan untukku. Aku cinta kepadamu, wahai istriku. Allahu Akbar. Ini cinta kasih. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah ada dua. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untukmu pasangan hidupmu dari kalanganmu sendiri, yaitu dari kalangan manusia, supaya kamu merasa tenang kepadanya, dapat ketenangan. Tapi untuk mendapat ketenangan tersebut, litaskunu ilaiha, lam itu lamu ta'lil. Untuk mendapatkan ketenangan tersebut, Allah berikan dua bekal. Apa bekal yang dua itu? Wa ja'ala bainakum. Maka nampak redaksinya berbeda. Kalau tadi Allah ciptakan dari kalanganmu pasanganmu supaya kamu merasa tenang kepadanya. Nah, untuk mendapatkan ketenangan tersebut, Allah menciptakan di antara kamu, wa ja'ala bainakum, Allah menciptakan di antara kamu mawaddah, cinta kasih. Jadi cinta kasih itu bekal yang Allah ciptakan untuk mendapatkan ketenangan. Warahmah, dan juga rahmat. Allah ciptakan rahmat diberikan kepada suami istri untuk mendapatkan ketenangan. Jadi cinta kasih, kasih sayang, mawaddah, rahmah adalah dua bekal untuk mendapatkan ketenangan, sakinah. Tapi sekarang ini dalam perkataan disebut tiga, ini serangkai sekali. Ini penyebutan yang salah sebenarnya. Mudah-mudahan dapat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul. Tetapi apabila ikut redaksi Al-Quran, bukan seperti itu penyebutannya. Penyebutannya adalah mudah-mudahan keluarga ini akan mendapatkan sakinah dengan mawaddah warahmah. Dengan itu, karena dengan itu bekal. Dengan mawaddah warahmah, maka dapatlah sakinah. Jadi jangan digabung aja sekali. Kalau digabung sekali, sakinah, mawaddah, warahmah, tak nampak susunan ayat Al-Quran itu. Sementara ayat Al-Quran adalah supaya kamu merasa tenang kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kamu berdua, suami istri, cinta kasih dan kasih sayang, supaya kamu mendapatkan ketenangan tersebut. Nah, kaitan dengan kita sekarang ini adalah cinta kasih. Cinta kasih ini kaitan dengan manfaat. Kaitan dengan manfaat. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari Allah, maka kita pun cinta kepada Allah. Kalau rahmah, tapi bukan pembahasan kita. Rahmah itu kaitannya dengan menutupi kekurangan. Itu makna rahmat.
Mengasihi, kasih sayang, mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi yang lemah. Mengasihi siapa? Mengasihi yang kurang, kita tutupi kekurangannya. Mengasihi siapa? Mengasihi yang miskin. Mengasihi siapa? Mengasihi siapa saja yang perlu kita tutupi kekurangannya. Nah, itu rahmat, rahmah, kasih sayang. Yang kita bahas ini adalah cinta kasih. Cinta, kalau cinta ini kaitannya dengan manfaat. Semakin banyak kita mendapatkan manfaat dari seseorang, maka semakin kita cinta kepada orang tersebut. Sekarang siapa yang paling banyak memberikan manfaat kepada kita? Allah. Maka ayat ini, tuhibbunallah, kamu mencintai Allah. Jadi apabila ada manusia yang tidak mencintai Allah, bermakna tidak mengenal Allah yang memberikan banyak manfaat untuk hidupnya. Manusia seperti ini adalah manusia seperti apa ini? Dia menerima semua yang dia terima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada padanya itu dari Allah. Kebaikan, manfaat apapun, kekuatan badan, kemudian kepandaian, kepakaran, kemudian kekuasaan kalau dia punya kedudukan, kemudian dia mampu berkomunikasi dengan orang lain, kemudian dapat keluarga yang cinta kasih dan kasih sayang di dalamnya, kemudian dia mendapatkan ketenangan. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia pula tidak mencintai Allah yang memberi. Maka manusia seperti ini adalah manusia yang mana ya? Nah, manusia yang menutupi keberadaan Allah. Namanya manusia kufur, kafir. Ini bahasa surah Ibrahim ayat yang ke-7. Sepatutnya apabila memang yang kita terima itu dari Allah, perakui Allah Subhanahu wa taala. Rasakan keberadaan Allah di dalam hidup kita. Itu namanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum syukur. Tetapi ramai manusia menutupi keberadaan Allah yang banyak memberikan kebaikan kepadanya. Wala in kafartum, kafartum itu maknanya kufur, kufur itu maknanya menutupi keberadaan Allah. Kafir. Ini manusia yang menutupi keberadaan Allah. Angkuh, sombong, seakan-akan semua yang ia dapatkan itu adalah dari dirinya sendiri, padahal diberi oleh Allah. Maka sebenarnya orang yang mengenal Allah tidak akan mungkin tidak mencintai Allah, pasti akan mencintai Allah. Maka perlu memperkenalkan Allah melalui sifat-sifat Allah, melalui nama-nama Allah, melalui tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, sehingga mengenal Allah. Oh iya, rupanya saya bisa menghirup udara ini karena Allah. Rezeki saya cukup karena Allah. Pasangan hidup Allah yang beri. Anak-anak Allah yang kasih, dan seterusnya. Akhirnya ia mencintai Allah. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, sebenarnya tidak ada alasan bagimu untuk tidak mencintai Allah, karena semua yang kamu terima adalah dari Allah. Semua manfaat yang kamu dapatkan dari Allah. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Membuktikan cinta kepada Allah. Tidak ada alasan untuk tidak mencintai Allah. Sudah selesai. Nah, apabila memang kamu adalah sebagai yang mencintai Allah, maka buktikanlah cinta Allah itu dengan mengikuti Rasulullah. Kita memperakui semua yang kita terima dari Allah, baik, tapi buktikan dengan mengikuti Rasulullah. Kalau disebut mengikuti Rasulullah, sebenarnya mengikuti petunjuk yang Allah turunkan melalui Rasulnya. Karena tidaklah Rasul itu melainkan menyampaikan petunjuk dari Allah. Karena kita tidak dapat berhubungan dengan Allah langsung, maka kita akan mengetahui petunjuk Allah itu melalui Rasul yang Allah utus kepada kita. Siapa Rasul yang diutus kepada kita? Rasul yang terakhir, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang Rasulullah sampaikan, ikuti. Kalau disebut kata ikuti ini bermakna, kalau disebut mengikuti Rasul, bermakna Rasul itu di mana? Di hadapan. Karena kata mengikuti ini ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang mengikuti di mana? Di belakang. Yang diikuti di mana?
di hadapan. Mengikuti Rasul bermakna Rasul di hadapan, kita di belakang. Kalau kita pula yang di depan, Rasul di belakang, itu namanya bukan mengikuti Rasul. Dan tidak boleh ada orang yang menjadikan Rasul di belakang. Ada, dia berpendapat, setelah berpendapat, ini dia pendapatku, kemudian dia cari mana hadis-hadis Rasul yang bisa menyokong pendapatku. Padahal bukan seperti itu makna hadis. Dia paksakan juga hadis itu seperti yang dia inginkan. Bermakna dia telah menjadikan Rasul sebagai yang mengikuti. Semestinya Rasul sebagai yang diikuti. Kemudian kata mengikuti ini pula maknanya adalah kalau Rasul itu di hadapan berjalan, kita berjalan. Rasul itu belok kanan, kita belok kanan. Kalau Rasul itu belok kiri, kita belok kiri. Itu namanya mengikuti Rasul. Kalau Rasul berjalan, kita berhenti, itu tak mengikuti namanya. Rasul belok kanan, kita belok kiri, tak mengikuti namanya. Nah, Rasul itu menyampaikan petunjuk yang isinya di dalam adalah perintah, larangan. Kalau Rasulullah memerintahkan sesuatu, ikuti, itu namanya mengikuti Rasul, jalankan. Kalau Rasulullah melarang, kemudian kita tinggalkan, itu namanya mengikuti Rasul. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasulullah datang dengan satu perintah, ikuti. Kalau Rasulullah datang dengan satu larangan, jauhi yang Rasul larang. Itu namanya mengikuti Rasul. Dalam perkara yang kita sukai ataupun dalam perkara yang tidak kita sukai. Jangan karena suka tak suka kita. Dan tidak ada satu pun yang Rasulullah perintahkan pasti baik dalamnya. Tidak ada satu pun yang Rasulullah larang kecuali buruk. Nah, jangan ikut selera kita. Kalau ikut selera kita, tak jadi kita mengikuti Rasul. Baru kita mengikuti Rasul apabila kita tinggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita dengan iman, kemudian kita mengikuti Rasul. Seperti apa Rasul? Seperti itu pula kita. Itu namanya mengikuti Rasul. Berhasil mengikuti Rasul bermakna betul-betullah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila berhasil mengikuti Rasul, Allah pun mencintai kita. Betul kita telah mencintai Allah karena kita telah membuktikannya dengan mengikuti Rasul. Maka buah yang akan kita petik, hasil yang akan kita dapatkan yaitu yuhibbukumullah. Allah pun mencintaimu. Kalau disebut Allah mencintai kita, bagaimana pula mananya? Tadi kalau kita mencintai Allah, kita mendekat kepada Allah. Kalau Allah mencintai kita, Allah mendekat kepada kita. Allah mendekat kepada kita. Di dalam hadis Nabi SAW, apabila seorang hamba itu mendekat kepada Allah, maka Allah pun akan mendekat kepada hamba tersebut. Apabila seorang hamba mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai hamba tersebut. Maka dalam Al-Quran, apabila Allah sudah dekat dengan hamba, Allah bersama dengan hamba, Allah dekat dengan hamba, Allah bersama dengan hamba. Kalau sudah Allah bersama dengan hamba, Allah akan berikan perlindungan dan pemeliharaan kepada hamba. Maka silakan baca ayat Quran, banyak sekali. Di ujung-ujung ayat itu Allah selalu menyebut yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Apalagi yang lain? Muhsinin sudah. Yuhibbul mutawakkilin. Mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, lihat. Kapan Allah mencintai kita? Apabila kita berlaku adil, berbuat baik, bertakwa. Nah, ini membawa kita kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka Allah pun bersama kita. Kalau sudah bersama dengan Allah, sudah tenang. Anak itu mungkin dia selalu diganggu oleh kawan-kawannya di sekolah. Apa sebab? Sebab anak ini mungkin dia kecil, kurus, lemah, maka dia selalu diganggu oleh kawan-kawannya. Maka kalau pergi sekolah dia gelisah.
takut-takut, sebab nanti kawan-kawannya akan mengganggunya. Tapi kalau anak ini bersama dengan ayahnya, ayahnya besar rupanya, kuat, perkasa, ayahnya ini cinta pula kepada anak ini, maka anak ini kalau dia bersama dengan ayahnya ke sekolah, anak ini masih lagi takut-takut? Tidak. Apa sebab? Ayah saya ayah saya bersama saya. Maka kawan-kawannya kecut semuanya, tak berani untuk mengganggu anak ini. Apa sebab? Sebab kalau mengganggu anak ini akan berhadapan dengan ayahnya. Maka tak ada orang yang berani mengganggu orang-orang beriman yang dicintai oleh Allah, karena mereka itu pasti akan berhadapan dengan Allah. Kafir Quraisy itu berhadapan dengan Allah dalam perang Badar. Allah pula kebersamaannya dengan hamba-hambanya dalam perang Badar dengan menurunkan malaikat, 1000 malaikat, 3000 malaikat. Apabila tetap hamba itu bersabar, Allah bersama dengan hamba-hamba yang sabar. Apabila tetap bersabar, Allah akan turunkan 5000 malaikat. Maka sebenarnya musuh kita itu bukan berhadapan dengan kita sebenarnya, kalau kita mencintai Allah. Sebenarnya musuh kita itu berhadapan dengan Allah. Maka bagi orang-orang beriman, kalau sudah sampai ke tahap ini iman mereka, maka tidak ada lagi rasa takut dan tidak ada lagi sedih dan duka cita apapun yang menimpa mereka. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Siapa yang dimaksudkan dengan wali? Wali itu maknanya dekat. Wali nikah, orang yang dekat dengan perempuan tu. Siapa perempuan tu? Siapa walinya? Ayahnya yang paling dekat dengannya. Nah, Allah itu wali orang-orang beriman. Orang-orang beriman wali Allah. Makna wali di sini dekat. Allah dekat dengan orang-orang beriman. Orang beriman pun dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, tidak ada lagi rasa takut dan tidak pula berduka cita. Ini bekal cinta. Tetapi untuk mendapatkan cinta Allah, hendaklah mengikuti Rasulullah. Jadi tak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan hadis, karena tidak bisa juga dipisahkan antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia dua pusaka yang kita sebutkan dalam pengajian sebelum ini. Jadi pengajian sebelum ini dia berhubung kait dengan pengajian ini. Jadi urutannya itu sangat rapat sekali. Kita ikat dengan perkataan cinta, berbekal dengan cinta yang kita masukkan, cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah, bermakna cinta Allah, cinta Rasulullah. Andaikan sampai kepada tahap mencintai Allah, mencintai Rasul, dan cinta Allah, cinta Rasul lebih dari cinta kepada keduanya, kepada selain keduanya, maka kita akan merasakan kemanisan iman di dalam hidup. Salasun man kunna fihi wajadu halawatal iman. Dalam hadis Nabi, yang akan mendapatkan kemanisan iman itu adalah diantaranya orang yang mencintai Allah dan Rasul lebih dari mencintai selain keduanya. Cinta kepada ayah ibu juga cinta, tapi cinta kepada Allah dan Rasul lebih lagi. Cinta kepada istri, suami, anak-anak, ya cinta, tapi cinta kepada Allah dan Rasul lebih lagi. Condong itu lebih. Nah, cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Apabila sudah mendapatkan cinta Allah, yuhibbukumullah, telah mendapatkan cinta Allah, sudah bermakna tak ada yang perlu lagi dirisaukan atau ditakutkan. Takut azab, kita ini juga takut kepada azab. Apa sebab? Sebab tak ada di antara kita ini yang luput dari melakukan kesalahan. Pasti kita ini semua memiliki dosa, kita takut disiksa. Tetapi dengan cinta kepada Allah, tak ada lagi takut kepada siksa meskipun kita berdosa. Apa sebab? Yaghfir wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Tenang, karena kita adalah hamba-hamba yang diampuni. Apabila diampuni dosa-dosa kita, maka tidak akan disiksa. Tenang, tak risau lagi kita untuk menjalani azab dan siksaan. Tenang. Maka dalam surah Al-Insyirah itu disebutkan, yang membebankan pundak kita ini adalah dosa kita. Kalau dosa sudah dihapuskan, lapang dada ini.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu dan menghapuskan dosa-dosamu? Yang dosa-dosamu itu adalah yang memberatkan punggungmu, pundakmu, belakangmu. Alladhi anqadha zahrak. Kalau dosa sudah diampuni, dada sudah lapang, hidup menjadi tenang, kedudukan pun ditinggikan setelah itu. Wa rafa'na laka dzikrak. Maka kedudukan pun ditinggikan. Ada kesusahan, kesusahan itu akan dapat dikalahkan oleh kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Wah, ini surah Al-Insyirah menerangkan perkara yang kita sampaikan tadi. Kalau dosa sudah diampuni, alhamdulillah, kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup. Alhamdulillah. Dan jauh dari azab dan kebinasaan. Karena kebinasaan disebabkan karena dosa-dosa. Fa ahlaknahum bidzunubihim. Kami binasakan mereka bidzunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Ba itu ba'us sababiyah. Ba yang menerangkan tentang sebab. Nampak ayat ini, kemudian nampak penutup ayat ini menyimpulkan semua. Karena inilah tujuan dari kehidupan kita, yaitu wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Telah kita terangkan tadi, ketika dua nama Allah ini digandengkan dan disebutkan sekali, ia adalah isyarat Allah yang akan memasukkan hamba-hamba tersebut ke dalam surga dengan ampunan dari sisinya Ghafur yang Maha Pengampun, dan yang akan memasukkan dengan Rahim dari sisinya, yaitu kasih sayang dari sisinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dengan penutup ayat wallahu ghafurur rahim, maka hamba-hamba yang dicintai ini akan menjadi bersuka cita, yaitu yang akan menantinya nanti di akhirat adalah surga. Surga adalah puncak pengharapan kita nanti di akhirat kelak. Kalau sudah dimasukkan ke surga, maka dijauhkan dari neraka, dan itulah dia keberuntungan yang sebenarnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah dia kemenangan yang sebenarnya. Jadi hidup di dunia ini sebenarnya bukan untuk dunia. Hidup di dunia ini sebenarnya adalah untuk akhirat yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan dengan bekal cinta ini kita akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.